Pemirsa Khazanah, terungkapnya kekayaan dan aset seorang pengemis yang ditangkap di Pati, Jawa Tengah masih membuat banyak orang tak habis pikir. Kekayaannya lebih dari 1 miliar rupiah. Fenomena ini menjadi viral dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Apalagi saat diinterogasi petugas, sang pengemis mengaku mendapatkan paling tidak 1 juta rupiah setiap harinya. Pengemis yang tertangkap di Pati, Jawa Tengah ini hanya salah satu pengemis yang beroperasi di wilayah itu. Tak menutup kemungkinan angka-angka mengejutkan akan muncul jika razia pengemis semakin ditingkatkan dengan skala yang lebih besar. Banyak fakta yang mengungkap adanya pengemis beromset ratusan ribu sampai jutaan rupiah dalam sehari. Ada juga investigasi yang menemukan adanya sejumlah pengemis di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya memiliki rumah megah di kampung. Bahkan ada pengemis yang berhasil diciduk oleh Dinas Sosial Jakarta Selatan dan ditemukan membawa uang tunai sebesar 25 juta lebih. Yang menarik, duit hasil mengemis itu akan dipakai beribadah ke Tanah Suci. Sekalipun banyak perda dikeluarkan di setiap daerah, namun pengemis masih menjamur di mana-mana. Di tempat-tempat ibadah, warung makan, pasar, terminal, stasiun, di traffic light, dan bahkan dari pintu ke pintu. Di antara para pengemis memang ada yang benar-benar membutuhkan bantuan karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari. Bahkan sebagian besar mereka justru masih memiliki harga diri dan ingin menjaga kehormatannya. Mereka tidak mau meminta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengiba-iba. Atau mereka merasa malu menyandang predikat pengemis yang dianggap telah merusak nama baik agama dan mengganggu nilai-nilai etika serta menyalahi tradisi masyarakat di sekitarnya. Allah Ta'ala berfirman, "Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa mengemis hukum asalnya adalah haram kecuali jika benar-benar terpaksa. Seperti orang yang terlilit hutang, orang yang ditimpa bencana atau wabah sehingga jatuh miskin, dan orang yang dinyatakan miskin oleh 3 tokoh masyarakat di daerahnya. Jadi, Islam melarang meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar aturan, tetapi juga bisa dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau meminta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap. Memang yang menjadi masalah adalah jika para pengemis yang pintar memainkan sandiwara. Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan anggapan masyarakat dan memilih celah-celah yang strategis. Selain itu, mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara mereka ada yang membawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak. Ada juga yang mengemis dengan memakai pakaian rapi, pakai jas dan lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi orang lain. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sabdanya, "Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain, mengemis, sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelak pengemis akan disiksa pada wajahnya hingga daging dan kulitnya terkelupas, rontok sampai bersih dan hanya tersisa tengkoraknya saja. Sejalan dengan maksud ini, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa orang yang mengemis seolah sedang mencakar wajahnya sendiri hingga kulit dagingnya habis. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa orang yang mengemis seolah sedang mengumpulkan bara api neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang mengemis harta kepada orang lain untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api."
Oleh karena itu, dia persedikit bara api itu atau dia perbanyak. Hadits riwayat Muslim. Orang yang meminta-minta bukan karena suatu keperluan atau darurat, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api. Jika dia ingin memperbanyak bara apinya, maka mintalah yang banyak. Jika dia ingin mendapatkan sedikit saja, maka mintalah sedikit saja. Tetapi yang lebih utama adalah orang yang tidak meminta bara api, yaitu orang yang tidak mau meminta-minta kepada manusia. Di sisi lain, Nabi SAW menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari nafkah dengan cara apapun selama itu halal dan baik, tidak mengandung subhat. Sebuah pekerjaan meskipun kasar dan untungnya kecil masih lebih baik daripada meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kamu yang membawa talinya, lalu datang dengan seikat kayu di atas punggungnya untuk dijual, lalu dengan hasilnya Allah menjaga kehormatannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain yang terkadang memberi atau mereka tolak. Hadits riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.